Pemuda bernama Jeffrey Gakoro nekat menyamar menjadi TNI AL gadungan di Monas. Itulah berita populer pertama iNews.id. Nah, berikut adalah 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Jeffrey, pemuda asal Nusa Tenggara Timur ini mengikuti rangkaian Gladi HUT ke-79 TNI di Monas. Dia memakai seragam lengkap dengan pangkat Letnan II atau Letda. Dia juga sempat membuat konten video. Dalam video yang viral di Instagram, dia memperkenalkan diri sebagai Letda Jeffrey Gakoro, seorang pendeta sarjana teologi dengan NRP 220601 asal dari Kodilata. Penjabat sementara Kadispen Lantamal 7, Letda Laut Rian Nadia Effendi saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini Jeffrey ditangani oleh Lantamal 7 karena membawa nama Lantamal 7. Dan mengaku sebagai seorang perwira rohani Lantamal 7 dan memakai atribut TNI AL. Dari pemeriksaan, Jeffrey juga terindikasi menjanjikan sejumlah orang untuk masuk TNI. Hanya saja Rian tak memastikan apakah terduga pelaku mematok sejumlah harga. Untuk memastikan modus Jeffrey, Lantamal 7 akan menyerahkan penanganan kasus ini ke pihak kepolisian. Berita populer kedua. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025 usai imbang melawan Yaman. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah bermain imbang 1-1 melawan Yaman di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini berlangsung di Stadion Madia Minggu 29 September 2024. Yaman tampil menekan di awal pertandingan, namun Indonesia akhirnya unggul lebih dulu lewat gol Jean Reven di menit ke-45. Reven menunjukkan kelasnya sebagai predator kotak penalti. Dia melepaskan tendangan keras meski dikawal 2 bek asal Yaman. Sayangnya, Indonesia justru kebobolan di menit-menit akhir babak pertama. Yaman menyamakan kedudukan di menit 45+2 lewat aksi Abdurrahman Al-Qader. Skor 1-1 menutup babak pertama. Hasil imbang cukup membawa Indonesia melaju ke Piala Asia U20 2025. Indonesia menjadi juara grup yang unggul dengan selisih 2 gol atas Yaman. Kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Namun Indonesia lebih produktif dengan selisih gol +6. Berita populer ketiga. Diskusi dihadiri Din Syamsuddin hingga Reflin Harun di Jaksel dibubarkan paksa OTK. Ada apa? Diskusi yang dihadiri mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin bersama sejumlah aktivis dibubarkan paksa oleh orang tak dikenal. Diskusi bertajuk silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional itu digelar di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Din mengecam aksi anarkis yang dilakukan sejumlah orang tersebut. Dia menganggapnya sebagai kejahatan demokrasi. Tidak hanya memalukan, aksi pembubaran diskusi itu dinilai mengganggu dan merusak kehidupan kebangsaan. Din pun menyoroti tanggung jawab pihak kepolisian. Berdasarkan rekaman video yang diterima iNews.id, mereka yang sebelumnya berdemonstrasi di depan hotel tiba-tiba masuk ke lokasi diskusi. Mereka membubarkan diskusi yang berlangsung dan mencabut spanduk acara yang dipasang di depan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal mengatakan setidaknya sudah ada 10 orang yang teridentifikasi sebagai pelaku pembubaran diskusi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam mengatakan 2 dari 5 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Berita populer keempat. Kabar gembira, Joni si pemanjat tiang bendera lulus jadi bintara TNI AD kategori keahlian. Masih ingat dengan Yohanes Andekala alias Joni? Dia pernah viral karena memanjat tiang bendera pada HUT RI ke-73 tahun 2018 lalu. Nama Joni kembali ramai beberapa waktu lalu setelah dinyatakan gagal seleksi TNI AD karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Ada kabar terbaru sekaligus kabar gembira tentang Joni nih. Dia dipastikan lulus seleksi calon bintara TNI AD.
Joni yang awalnya dinyatakan tak lulus mendapat kesempatan untuk mengikuti rangkaian tes untuk digali potensi-potensi spesifik lainnya. Joni telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi Bintara TNI AD dan dimasukkan dalam kategori seleksi keahlian khusus. Akhirnya, Joni sampai di tingkat pusat dan dinyatakan lulus dalam penerimaan Bintara PK TNI AD reguler kategori keahlian tahun 2024 di Bandung. Selanjutnya, Joni mengikuti pendidikan di Ringdam Udayana sesuai dengan tempat asal pendaftarannya. Dia akan bergabung dengan calon Bintara PK reguler lainnya yang telah dinyatakan lulus seleksi. Joni bersama 218 rekan lainnya telah melaksanakan upacara pembukaan pendidikan Bintara PK TNI AD pada 27 September 2024. Pendidikan tersebut digelar di Ringdam Udayana selama 5 bulan, selanjutnya pendidikan kejuruan selama 3 bulan. Kapendam juga mengatakan, Joni akan menjadi seorang abdi negara, sesuai dengan permintaannya kepada Presiden Jokowi pada 2018 lalu. Berita populer kelima, viral perempuan ASN bernama Masriwati mengamuk di kompleks perumahan Kota Bekasi, Jawa Barat. Perempuan itu tidak terima dengan tetangganya umat Kristiani yang beribadah di salah satu rumah. Dalam video yang viral, perempuan berjilbab kuning itu terlihat sedang marah-marah kepada sekelompok orang. Masriwati merasa terganggu karena tetangganya beribadah di dalam rumah. Setelah video itu viral, PJ Wali Kota Bekasi, Ergani Muhammad angkat bicara. Dia menegaskan perangkat daerah akan menindaklanjuti laporan tersebut. Pemkot Bekasi pun memediasi kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, Masriwati akhirnya meminta maaf atas perbuatannya. Merespon hal tersebut, pendeta yang hadir menerima dan berterima kasih kepada jajaran Pemkot Kota Bekasi. Pemkot Kota Bekasi juga membentuk tim untuk memeriksa Kepala Bidang Pemasaran Disparbud Kota Bekasi, Masriwati. Tim tersebut dibentuk pada Selasa 24 September malam. Ia memastikan pemerintah Kota Bekasi akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.